Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama sebelum saya mulai kultum, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Mas Hafiz. Saya kebetulan dosen di Prodi Akuntansi UMY dan saya fokus di riset isu-isu akuntansi publik dan akuntansi syariah. Sehingga dalam banyak kesempatan biasanya kalau diminta kultum atau mengisi tausiah, saya biasanya banyak membahas masalah akuntansi syariah dan ekonomi Islam. Tetapi nyuwun sewu, saya bukan ustadz, sehingga apa yang saya sampaikan ini tidak mutlak harus diikuti. Bapak Ibu boleh berbeda pendapat, boleh mencari dalil yang lebih kuat. Saya pun tidak menyimpulkan masalah hukum di sini, hanya membuka diskusi saja. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi ini kita tetap mendapatkan banyak kebaikan. Juga salawat serta salam kepada yang kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pada 2019 itu ada debat antar ulama terkait masalah apakah imani itu halal atau haram. Ya, imani itu seperti GoPay, ShopeePay, ya, ada link aja dan lain-lain. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Mungkin yang familiar itu GoPay ya, dan ShopeePay yang lagi booming karena banyak diskon. Nah, 2019 itu sebenarnya ada muncul debat apakah ini halal atau haram. Saya mencoba baca beberapa artikel dan memang mayoritas sampai hari ini banyak ulama yang mengatakan ini haram dan subhat. Memang ada satu ulama menyampaikan ini mubah, ya, boleh. Ini ranahnya muamalah. Nah, saya menyampaikan ini karena menurut saya ini menarik dan banyak orang masyarakat umum belum paham. Ini adalah diskusi yang sebenarnya kami bahas pada pengajian Ramadan di SED UMY kemarin. Kenapa imani ini berpotensi haram? Karena dia seperti riba. Jadi para ustadz dan ulama itu menganalogikan seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita meminjam uang katakanlah 10 juta, ya, lalu kita harus bayar 11 juta ke bank, ya. Kalau itu transaksinya adalah uang dengan uang, misalnya saya ke bank konvensional A, saya ngutang 10 juta, lalu saya dapat uang 10 juta, uangnya terserah saya mau pakai apa gitu. Lalu saya kembalikan 11 juta, nah maka 1 jutanya itu adalah riba. Bunga bank itu adalah riba, lalu haram. Fatwa MUI 2002 memfatwakan bunga bank haram. Ya, karena dia riba. Nah, berbeda dengan bank syariah. Kalau bank syariah itu kan kita membayar lebih mahal karena memang beda transaksi. Misalnya saya melakukan transaksi murabahah dengan bank syariah. Saya pengen beli sepeda motor, ya, merek A tahun sekian. Saya beli sepeda motor itu 10 juta, dibeli oleh bank itu sepeda motor itu 10 juta, lalu dijual ke saya 15 juta. 5 jutanya bukan riba, tapi itu margin keuntungan jual beli, karena akadnya adalah jual beli. Karena dalilnya memang di surah Al-Baqarah adalah wahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan bai', jual beli, dan mengharamkan riba. Itu memang clue dari Allah bahwa bank syariah di masa depan setelah zaman Nabi, bank itu kalau mau nggak riba ya bai'ah, jual beli, dan itu terjadi hari ini. Nah, lalu kenapa imani ini berpotensi menjadi riba? Analoginya atau kiasnya oleh para ustadz dan ulama itu adalah karena di imani ini berpotensi mendapatkan keuntungan. Itu salah satu alasan. Karena padahal transaksinya adalah transaksi barang ribawi, transaksi uang. Misalnya saya mengisi GoPay 100.000, ya, lalu saya pakai untuk beli barang yang harganya 100.000. Ternyata karena saya pakai GoPay, saya dapat diskon 20%. Ya, lalu saya hanya cukup bayar 80.000. Nah, ini keuntungan ini, manfaat ini, kelebihan inilah yang dianggap oleh para ustadz dan ulama tadi adalah riba. Ya, bagi kita yang memanfaatkan itu. Kenapa? Karena kalau kita lakukan transaksi itu
tidak dengan e-money, kita harus bayar dengan harga sebenarnya 100.000. Saya tadinya tidak percaya, lalu saya coba, saya pesan lalapan londo dekat perempatan Bangun Jiwo itu. Waktu itu harganya total belanja itu jadi sekitar 29.000 kalau nggak salah. Tapi kan saya pakai Shopee Food itu yang lagi rame ya. Tapi karena kalau pakai Shopee Pay itu bayarnya cukup Rp2.000 karena lagi ada diskon. Tapi kalau saya klik tidak pakai Shopee Pay itu bayarnya tetap 29.000. Nah ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita pakai e-money kita dapat manfaat. Ketika tidak pakai e-money kita tidak dapat manfaat. Nah lalu pertanyaannya, dari mana datangnya potensi riba? Nah kita kupas. E-money itu sebenarnya apa? E-money itu bisa dilihat, bisa dikasihkan dari sudut pandang ekonomi Islam jadi dua jenis transaksi Bapak Ibu. Yang pertama, ini bisa berpotensi jadi transaksi utang piutang. Yang kedua bisa jadi titipan. Yang pertama, kalau transaksi e-money itu adalah utang piutang, kenapa bisa jadi utang piutang? Misalnya saya mengisi Shopee Pay 100.000. Itu kan hakikatnya saya memberikan utang atau mengutangi PT Shopee, perusahaan Shopee sebesar 100.000. Nah kalau saya ingin belanja menggunakan uang itu, berarti orang Shopee Pay harus bayar uang itu kan ke saya. Misalnya saya ingin pakai Shopee Pay itu belanja ke Pecel Lele Londo, transaksinya 100.000. Maka uang ini saya ambil, saya tagih di Shopee Pay, lalu saya bayarkan ke Pecel Lele Londo. Tetapi kan transaksi itu terjadi by system Bapak Ibu. Nah kalau saya isi 100.000, lalu saya mendapatkan uang saya kembali itu dalam bentuk 100.000, maka tidak ada riba di sana. Ya. Tetapi ketika saya mengisi 100.000, tetapi karena saya mengisi itu mendapatkan manfaat-manfaat, sementara kalau saya tidak menggunakan e-money, saya tidak dapatkan manfaat, maka manfaat yang muncul itulah yang berpotensi menjadi riba. Kenapa di sini kalimatnya berpotensi? Karena memang sependek pengetahuan saya sampai hari ini belum ada simpulan dari Majelis Ulama Indonesia, dari Tarji, dari NU pun sepertinya belum ada simpulan. Masih dibahas mungkin ya, karena saya juga bukan orang Tarji. Jadi dapat manfaat itu. Saya coba pakai Shopee Pay, bayar cukup 2.000. Kalau tidak, maka kita tetap bayar harga 29.000. Nah, seolah-olah kalau kita pakai Shopee Pay, kalau kita menghutangkan uang kita ke PT Shopee, maka kita dapat manfaat. Manfaatnya berupa diskon. Jadi kalau zaman dulu manfaatnya berupa orang menghutangi orang lain, dapat manfaat berupa penambahan jumlah utang yang dibayarkan, seperti rentenir. Dia datang ke orang lain, menghutangkan uang 10 juta, lalu dia tagih 11 juta, 1 jutanya itu kan riba. Nah ini bentuknya adalah dalam bentuk potongan. Nah dari ini yang dianggap analogi oleh ulama dan ustadz kontemporer saat ini sebagai riba. Karena kalau kita tidak pakai e-money-nya, kita tidak dapat manfaat. Itu kenapa berpotensi menjadi riba. Yang kedua Bapak Ibu, ini kasus seperti BPJS, bahwa uang yang kita setorkan di e-money itu sebagian disimpan di bank konvensional, ya Bapak Ibu, disimpan entah itu dalam bentuk deposito, entah dalam bentuk tabungan, lalu uang ini beranak pinak karena mendapatkan bunga. Misalnya disimpan dalam deposito dapat bunga, lalu tercampurlah uang ini, dan ini yang akan dikembalikan kepada kita, uang ini. Nah ini alasan kedua kenapa berpotensi e-money itu haram. Tapi ini belum ada simpulan, masih menjadi debat sampai hari ini. Walaupun ada satu artikel, saya tidak perlu sebut siapa ulamanya, menyampaikan bahwa diskon itu boleh-boleh saja, ya. Tetapi kemudian ada ulama lain yang berpendapat bahwa diskon ini menjadi tidak boleh, menjadi bernuansa riba, karena diskon ini disediakan oleh pihak e-money, bukan oleh penjual. Misalnya tadi kasus saya beli Pecel Lele Londo, diskon itu kan dari Shopee, bukan dari Pecel Lele Londo. Pecel Lele Londo tetap dapat uang sebagaimana dia menjual. Misalnya harga jualnya 29.000, dia dapat 29.000. Saya bayar
2.000 itu yang nembukin pihak Shopee-nya supaya saya itu mau mengisi e-money. Oh, dapat manfaat nih, saya akan isi e-money, karena kalau nggak pakai e-money saya bayarnya lebih mahal. Nah, seperti itu. Nah, saya berharap ini mudah-mudahan tidak jelimet, cukup mudah dipahami. Intinya yang ingin saya sampaikan simpulannya adalah bahwa e-money ini dalam bentuk diskon sampai hari ini masih banyak ulama dan ustadz-ustadz kita termasuk di Muhammadiyah itu yang mengharamkan. Mungkin ulama yang di tengah-tengah yang tidak berani mengharamkan mengatakan ini subhat. Tetapi perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, ketika sesuatu itu subhat, Kanjeng Nabi pun tetap menyuruhnya untuk dihindari. Nah, oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sebaiknya kita perlu berhati-hati. Tetapi saya sampaikan sekali lagi, saya tidak memberikan simpulan bahwa e-money ini haram atau subhat. Saya hanya menyampaikan pendapat para ustadz-ustadz kita, debat yang terjadi saat ini. Tetapi saya secara pribadi, saya menghindari itu. Saya tidak menggunakan transaksi e-money yang berdiskon. Kalau yang tidak ada diskonnya tidak jadi masalah. Atau diskonnya bukan karena kita punya e-money. Ada juga, jangan kita baru bikin akun dapat diskon, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Itu hadiah sifatnya. Yang berpotensi riba adalah karena kita menggunakan e-money, kita dapat fasilitas-fasilitas itu. Ya. Nah, ini yang menjadi isu yang tengah berkembang. Alangkah baiknya kita terus memantau ini supaya kita terhindar dari hal-hal riba dalam transaksi ekonomi yang kita lakukan sehari-hari. Aku qauli hadza fastaghfirullahalazim li wa lakum. Salah hilaf mohon maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.